Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, selamat berakhir pekan ini. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita yang ini adalah bagian dari renungan saya waktu membaca Aba ini ya. Ini kebetulan saya ada di bagian 2 Korintus saat ini ya. Nah, jadi judulnya adalah hasil dari kasih karunia. Ini luar biasa, waktu saya baca, saya kaget saudaraku, dan saya mau bagikan untuk kita semua yang menjadi renungan bagi saya. Apakah kasih karunia yang saya terima dari Tuhan itu telah ada dampaknya, ada buahnya dalam hidup saya. Nah, mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, saudaraku, ini adalah surat atau perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai jemaat di Makedonia, katanya. Ya, dia bersaksi mengenai jemaat di Makedonia, bahwa jemaat di Makedonia itu menerima kasih karunia sedemikian sehingga dampaknya adalah tadi yang disampaikan itu. Dia sampai berkata, aku bersaksi, kata Rasul Paulus. Dan ini luar biasa, saudaraku ya. Ada 3 hal saya catat apa yang menjadi buah dari kasih karunia yang diterima oleh jemaat Makedonia ini. Ya. Nah, apa-apa saja itu? Nah, ini kita mau lihat, saudaraku ya. Nah, jadi yang pertama adalah ya, jemaat Makedonia ini ya, mereka menerima kasih karunia, lalu dampaknya dalam hidup mereka itu apa? Nah, ini tadi dia katakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi artinya mereka keadaannya walaupun meskipun ya menderita, tetapi mereka penuh katanya dengan sukacita. Wow, ini luar biasa. Ya, bisa dibayangkan keadaan berbagai pencobaan dan berbagai penderitaan, tetapi mereka sukacita mereka meluap. Apalagi kalau tidak menderita ya. Ini luar biasa. Sukacita mereka ini luar biasa. Dan itu adalah buah dari kasih karunia yang mereka terima. Ya. Jadi saya ingat mengapa firman Tuhan selalu berkata, bersukacitalah. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacita. Karena memang dasar sukacita kita bukan pada apa yang kita alami, bukan karena hal-hal baik yang kita alami, bukan, tetapi karena kasih karunia. Ini luar biasa, saudaraku. Saya waktu lihat ini, waduh Tuhan, iya ya. Kalau saya betul-betul mengerti kasih karunia yang saya terima, itu pasti sukacita yang besar. Ya.
Kalau seseorang menerima katanya keselamatan, waduh, malaikat di sorga beria-ria. Ini adalah sukacita yang luar biasa. Jadi bukan hanya malaikat yang bersukacita, tetapi orang yang menerima kasih karunia itu mestinya memang dampaknya adalah sukacita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu pahami betul-betul kasih karunia ini supaya kita mendapatkan dampak yang benar, yaitu penuh sukacita. Nah, yang kedua, ya, ayatnya berkata, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, ini juga luar biasa. Miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Memberi, ya, yang umum kalau orang lain itu merasa kalau dia ada kaya baru dia bisa memberi, ya, diberkati supaya menjadi berkat, so, kan gitu ya, yang umum pengetahuan kita begitu saudaraku, ya, jadi kalau dia miskin ya dia mendapat berkat lah, harusnya dia karena belum punya apa-apa lalu harusnya diberi, kan gitu ya, tetapi ini tidak. Firman Tuhan katakan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau kita baca tadi, mereka memberi dari kemampuan mereka, bahkan lebih daripada apa yang mereka mampu. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi mereka memiliki kasih karunia yang besar. Saya jadi teringat ketika ada anak muda orang kaya, anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Aku ingin mendapatkan hidup yang kekal. Dia ingin mendapatkan kasih karunia Allah. Lalu Yesus berkata kepada dia, jual hartamu, berikan pada orang miskin, gitu ya. Nah, baru ikut aku. Lalu dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, saudaraku, kenapa hidup yang kekal sebenarnya harta yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Itu sebabnya tidak masalah miskin, tetapi dia sudah kaya karena kasih karunia. Dia hidupnya bisa kaya dalam kemurahan. Kenapa? Karena kasih karunia. Jadi lagi-lagi saudaraku, kalau dia mengerti kasih karunia yang dia terima, dia pasti kaya dalam kemurahan. Suka, ya, memberi, saudaraku. Tentu dengan kemampuannya, dengan keadaannya yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, ayatnya berkata begini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak, nah ini, kepada para rasul itu, kepada Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, ini mereka mendesak, meminta dan mendesak untuk terlibat melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, mengambil bagian dalam tanggung jawab. Wow, ini luar biasa kalau dampak dari kasih karunia ini. Jadi orang itu bukan hanya bersedia ditugaskan, bukan, tapi dia dengan inisiatif gitu, kerelaan katanya, kerelaan sendiri, dia datang meminta bahkan mendesak supaya mereka bisa ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Wow, ini luar biasa saudaraku. Ya, saya rindu kita semua jemaat Tuhan mengerti betul di Natal, di suasana Natal ini kita menerima kasih karunia dan kita mengerti kasih karunia ini dan kasih karunia yang kita peroleh berdampak yang luar biasa. Ya, ada 3 tadi dampaknya, ya. Jadi yang pertama adalah kita penuh sukacita, bukan karena keadaan kita, bahkan di situasi
menderita, kekurangan, ada persoalan, kita penuh sukacita. Kenapa? Kita sudah menerima damai sejahtera, kasih karunia. Yang kedua adalah kaya dalam kemurahan. Ya, bukan seperti apa ya? Karena kekurangan lalu menunjukkannya, wah saya mestinya diperhatikan, bukan. Tapi mereka luar biasa, dia kaya dalam kemurahan. Dan yang ketiga adalah dia mau ambil tanggung jawab. Bukan melempar tanggung jawab, bukan menghindar tanggung jawab, tapi justru dia mendesak. Ini kalau boleh, ini yang aku lakukan, ini yang bisa saya lakukan gitu. Saya berdoa kita semua jemaat Tuhan ada di posisi ini. Kasih karunia yang kita terima berdampak bagi kita, berbuah bagi kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.